saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Tolong dijelaskan sekali lagi tentang perbedaan antara makna dan kaifiyah. Karena yang terbayang bagi saya apabila disebut makna, maka yang terbayang pula kaifiyatnya. Tolong disertakan contoh dalam asma dan sifatnya, misalnya sifat tangan. Saya sudah sebutkan tadi bahwa setiap kalimat dalam bahasa Arab, yadun misalnya, dalam bahasa Arab yang artinya tangan, bahasa Indonesia, itu pasti punya makna. Ya kan? Mananya apa? Tangan dimaklumi bersama. Iya. Sama kalau saya bilang kamu keluar, dimaklumi makna kamu keluar, yaitu kamu pergi keluar. Iya. Tapi demikian pula tangan itu. Kalau dikatakan tangan, maka maknanya dimaklumi. Cuma kaifiatnya bagaimana tangannya Allah, ini tidak boleh digambarkan. Demikian pula misalnya sifat mata. Kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah mempunyai mata. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita tetapkan seperti ini, tidak boleh tergambar bagaimana mata tersebut. Ini semuanya dari bentuk tashbih yang terlarang. Ya, kita tetapkan hal tersebut, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai mata, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Adapun kaifiatnya bagaimananya, itu tidak diberitahukan kepada kita. Kewajiban kita hanya sekedar mengimani Allah mempunyai mata, menerimanya ya, dengan penerimaan dan makna mata dimaklumi secara bahasa. Adapun bagaimana kaifiat ya, bentuk mata tersebut, ya, semua ini adalah pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan, dan semua hal tersebut adalah perkara yang tidak dibebankan kepada kita. Nah, apakah Allah mempunyai sifat cemburu? Iya, disifatkan dengan hal tersebut dalam satu hadis, wa innallaha yughar, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ghira. Iya. Nah, kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluknya. Itu prinsip umum ya dalam nama-nama dan sifat. Ya. Katakan seperti itu, selesai, dan putus semua godaan-godaan syaitan yang ingin memasukkan manusia itu masuk dalam lembah yang tidak diketahui di mana ujungnya. Nah, dari 3 jenis tauhid yang wajib diilmui dan diyakini, tauhid apa yang paling berbahaya apabila kita tidak mengilmui salah satu dan memahaminya? Semuanya wajib untuk diilmui dan diyakini. Dan apabila seorang itu tidak mengilmui dan tidak meyakininya, maka dia tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan semuanya apabila seorang itu tergelincir di dalamnya adalah bahaya yang sangat besar dalam agamanya. Ya, karena itu berkaitan dengan masalah keimanan. Ya, ini adalah perkara yang sangat penting, yang hendaknya setiap muslim itu punya perhatian khusus. Karena itu kita dalam daurah kali ini, nah seperti sebelumnya, kita bentuk dalam satu kitab khusus supaya bisa menjadi pegangan, ya, dan bisa diulangi kembali untuk mengokohkan akidahnya, ya, di atas akidah yang benar, di atas akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong jelaskan kebatilan dari tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah tidak boleh dikatakan batil. Ya. Hakimiyah Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan. Ya. Dan itu adalah bagian dari keimanan. Bagian dari tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam tauhid uluhiyah, dan kadang juga masuk ke dalam tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dikatakan inil hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin yang diinginkan di sini oleh penanya adalah batilnya orang yang membagi tauhid menjadi 3, yang menjadi 4. Tauhid hakimiyah atau tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dia tambah yang keempat tauhid hakimiyah. Ini pembagian bid'ah, tidak dikenal di kalangan para ulama salaf, dan tidak ada yang mengucapkannya, ya, kecuali orang-orang belakangan seperti Sayyid Qutb dan sebagian orang di zaman ini yang berada di atas pemikirannya yang sesat. Ya. Itu hakimiyah, tauhid hakimiyah. Jadi dia bagi menjadi 4. Dia bagi menjadi 4 bagian, dan ini adalah pembagian yang tidak benar. Ya. Kemudian kesesatan lain Sayyid Qutb, dia membawa makna la ilaha illallah kepada makna hakimiyah saja. La hakimiyah illallah. Tidak ada
hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. La hakim illallah. Tidak ada yang berhukum atau memberi hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikhususkan dengan hal ini, itu adalah penafsiran yang salah. Ya. Sebab sebagaimana yang saya terangkan tadi, tauhid hakimiyah itu masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Atau masuk juga bisa masuk ke dalam tauhid rububiyah. Nah, dipahami ini? Iya. Dari golongan yang mentakwil tangan dengan kekuasaan, ada yang berdalil dengan hadis tentang nahi mungkar dengan tangan diartikan kekuasaan, kekuatan. Bagaimana membantahnya? Saya sudah katakan tadi bahwa di dalam asma wa sifat itu prinsip pokok yang kita katakan tadi. Ya, pertama, kalau sudah ditetapkan dalam Al-Quran wa Sunnah ada, maka harusnya kita pahami sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan makna yang ditunjukkan, makna asalnya. Jangan dipalingkan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh diserupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang ketiga, putus segala ketamakan untuk mengetahui bagaimana kaifiatnya. Iya. Adapun tangan bermakna kekuatan, ya mungkin datang dari sisi bahasa. Satu sisi bahasa yang menunjukkan tentang hal tersebut. Tapi di sini tidak boleh diterangkan nama Allah Subhanahu wa taala ditakwil seperti itu. Nah, dipahami ini? Jadi asalnya yadullah, tangan Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. Iya. Bagaimana dengan telaga Rasulullah? Apakah ada nas darinya yang menjelaskannya? Nasnya mutawatir, bukan lagi ada nas. Nasnya mutawatir. Nah, dan akan kita terangkan nanti pembahasan khusus berkaitan dengan masalah telaga. Akan disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Apakah termasuk ketentuan Allah bagi seorang yang meninggal akibat bunuh diri? Apakah dia itu adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah sebelum masa penciptanya? Iya. Itu takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia diciptakan. Nah, adapun hikmah dari hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala maha mempunyai hikmah di belakang hal tersebut. Ini pertanyaan saya tangkap di sini dari yang bertanya, yang menunjukkan keanehan atau merasa aneh kenapa bisa seperti itu. Nah, dan untuk hal ini insyaallah taala kita akan menjelaskan nanti pembahasan tentang masalah takdir akan datang di dalam Lumatul I'tiqad. Apakah semua pelaku bid'ah dihukumi berdosa? Bagaimana dengan pelaku bid'ah tersebut tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya tersebut bid'ah, maka dia menganggap amalannya yang baik, terus dihubungkan dengan konteks hadis. Ya, dia dilihat sebenarnya, dilihat jenis bid'ahnya, apakah dia mukafir atau bukan, bid'ah yang mengkafirkan atau tidak. Kemudian yang kedua, dilihat apakah bid'ah ini adalah bid'ah yang dimaklumi dalam agama secara darurat, tidak boleh dilakukan. Ya, kemudian yang ketiga, apakah kategori ketidaktahuannya terhadap bid'ah itu bagaimana? Ini semuanya hukum-hukum syar'i yang harus diketahui sehingga memberikan hukum kepada seorang dia berdosa dengan bid'ah tersebut atau dia mendapatkan udzur dengan tidak tahu terhadap apa yang dia lakukan itu. Iya. Bolehkah buku-buku yang dibahas saat daurah difotokopi sebagai pegangan dan bisa dibaca kembali di rumah? Ya harusnya begitu ya. Harusnya setiap ikhwah punya pegangan sendiri supaya bagus. Dalam perkataan Imam Ahmad wala makna. Mengapa tadi Ustaz sebutkan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan Ibnu Qudamah bukan Imam Ahmad? Ya. Di sini kritikan terhadap Ibnu Qudamah. Ya. Kenapa hal tersebut disebutkan dan tidak dijelaskan maksudnya? Adapun Imam Ahmad, beliau itu rahimahullahu taala dipahami keimaman beliau. Ya. Dan semua orang tahu siapa Imam Ahmad dan tidak mungkin ada yang menuduh kepada Imam Ahmad tuduhan yang disebutkan seperti itu mufawwidah, ya, atau yang semisal dengan hal tersebut. Nah, jadi asalnya juga itu bisa sebagai kritikan, ya, nah, terhadap Imam Ahmad rahimahullahu taala, tetapi di sini bentuk penukilan dari a'immah itu hendaknya dijelaskan maksud dari mereka. Itu maksud dari para ulama yang mengkritik di dalam masalah ini. Ya Allah taala alam. Ya. Baik, untuk sementara mungkin saya cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di pertemuan kita ini ada manfaat
dan menjadikan semua kita tergolong dari hamba-hambanya yang senantiasa mengharap pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, berjitihad di dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan semua dari kita dikokohkan di atas jalan yang mulia, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.